Jadi semua di sini masih baru yang belum pernah tahu apa itu daftar nama, itu adalah daftar nama yang ada di phonebook kita, kita pindahin ke kertas, ya. Jadi nggak semuanya kita pindahin karena terlalu banyak. Mungkin kan rata-rata orang punya 500 teman ya. Di phonebook ada yang 1000, ada yang 2000. Nggak usah semua ya. Jadi saya nggak minta semua, saya cuma minta setiap abjad A itu ambil 5, B itu ambil 5, C ambil 5, terus sampai Z ambil 5. Ya kalau nggak ada Z ya udahlah, pokoknya kalau ada 10 ya juga nggak apa-apa ya. Nah, yang diambil 5 ini adalah orang yang belum jadi member. Kedua, mampu secara finansial, artinya pemasukan mereka per bulan itu minimal 10 juta ya, artinya kelas menengah ke atas. Kalau yang di bawah 10 juta gimana Pak Mike? Jangan dimasukin ya. Apalagi yang UMR, apalagi yang kerjanya sembrautan gitu ya, sebulan sejuta juga udah bagus gitu ya. Itu jangan dimasukin dulu ya. Kita fokus ke orang-orang kelas menengah ke atas, karena itu adalah orang yang penghasilan 10 juta biasanya kalau beli Hemohim satu box 1,39 juta buat mereka mampu. Penghasilan mereka 8 kali, 9 kali lebih besar gitu ya. Jadi cari orang yang belum jadi member, kedua adalah kelas menengah, dan ketiga yang mampu beli produk 50.000 PV setiap bulan. Ya, itu kalau digampangin adalah satu box Hemohim. Kalau dia nggak mampu, nanti aja. Kira-kira waktu kita tulis nama itu kan kita akan kepikiran dong kondisi finansialnya dia, ya rumahnya dia. Kalau kita ingat-ingat kayaknya ini orang nggak mampu, jangan masukin dulu ya. Karena kita kan akan bisa bisa kerjain yang berikut-berikutnya. Jadi bukan artinya one shot semuanya selesai jadi Imperial Master, nggak seperti itu ya. Mulai dari kategori yang kelas menengah dulu yang di atas, baru setelah itu mungkin di bawah 10 juta. Baru di bawah itu di bawah UMR. Baru di bawah itu orang miskin pun kita tawarin gitu ya. Jadi ada jenjang-jenjangnya. Nah, waktu kita teleponin orang-orang ini, ke satu ya, kalau bisa ngobrol di handphone. Jangan chattingan. Karena kalau chattingan itu orang nggak ada emosinya. Kita nggak tahu nih orang tertarik atau enggak. Ya akhir ujung-ujungnya nanti deh saya pelajarin dulu. Itu kata-kata penolakan halus. Sebenarnya yang saya pernah pelajarin, tidak ada orang yang tidak bisa beli. Ya, saya ulangin. Tidak ada orang yang tidak bisa beli. Yang ada adalah mereka tidak butuh. Nah, jadi kalau penjelasan kita nggak baik, nggak bagus, nggak to the point, mereka nggak butuh. Walaupun mereka mampu. Atau kalau penjelasan kita bagus, ya, kita punya talenta nih mengemas sebuah cerita, membuat dia tertarik, yang nggak butuh pun akhirnya jadi butuh. Yang nggak mampu pun akhirnya cari duit sampai mampu karena dia butuh. Nah, itu adalah skill, yaitu adalah jam terbang. Jadi, itu semua adalah dinilai dari seberapa sering Anda perkenalkan Atomi. Seberapa sering Anda asah skill ngomong Anda. Jadi nggak ada istilahnya, Pak Mas, saya kok nggak jago ya seperti si ini, si itu. Ya karena jam terbang Anda dibanding dengan leader-leader, ya yang udah ribuan jam, ya udah pasti beda. Closing rate-nya beda ya. Jadi jangan pernah kecil hati, aduh saya kayaknya nggak bisa closing deh Pak Mike. Baru abjad yang ketiga C. Tapi bilangnya saya nggak bisa perkenalan Atomi. Terus saja sampai Z. Ulang lagi bulan depan, ulang lagi bulan depan, ulang lagi. Saya jamin 1000 jam Anda lakukan hal yang sama, Anda pasti jago. Anda bisa bikin orang yang tadinya nggak butuh jadi butuh. Nah, jadi makanya sekali lagi saya bilang, nggak ada kata-kata orang ini nggak bisa beli. Semua orang bisa beli. Cuma masalahnya dia butuh atau enggak. Tinggal kitanya aja. Ya. Setelah kita perkenalkan mereka Atomi, tujuan kita bukan jadiin dia member atau konsumen. Oke, nah ini agak aneh kan? Loh, suruh bikin daftar nama, cari konsumen, tapi tujuannya bukan. Tujuan utama kita perkenalin orang-orang ini melatih mental kita ditolak. Saya kasih tahu, closing rate Anda sangat-sangat kecil. Karena Anda ibaratnya masih anak TK. Yang baru netes dari telur, terus baru jalani atomi, pendidikan atau knowledge tentang produknya juga masih minim, knowledge tentang compensation company-nya juga masih minim. Jadi Anda jangan berharap terlalu tinggi. Wah, Pak Max saya udah punya 130 nama nih. Saya pasti bisa closing 100 orang. Wah, Anda jangan terlalu pasang harapan terlalu tinggi. Ya, Anda pasang serendah mungkin dari 130 nama, satu orang jadi konsumen aja udah keren. Ya, itu adalah harapan Anda.
Karena tujuan Anda memperkenalkan di awal ini lagi melatih mental block Anda. Kalau ditolak sama temen, saudara, bekas pacar, bekas tetangga, bekas teman main, itu sakitnya luar biasa, Bapak Ibu. 3 kali ditolak, Anda pasti mau nyerah. Wah, Pak Mike kayaknya susah deh. Ini bekas teman baik saya loh. Dia tutup teleponnya langsung digabruk gitu. Wah, Anda langsung pengen berhenti. Makanya saya bilang, jangan terlalu berharap tinggi. Karena pada saat fase pertama ini, Anda sedang melatih mental Anda. Ditolak-tolakin ini nggak enak Bapak Ibu. Apalagi dari orang-orang yang kita kenal, berpuluh-puluh tahun kita main dengan dia. Jadi apa caranya? Ya udah, kata Chairman Pak apa? Hukum pemikiran sendiri. Tugas kita adalah memperkenalkan, tugas mereka yang memutuskan. Itu adalah hukum pemikiran sendiri. Jadi jangan dipikirin. Setiap orang punya pemikiran sendiri. Mau join, mau beli, mau enggak, itu pemikiran mereka. Jadi jangan pernah masuk ke dalam hati yang paling dalam sampai ya ibarat stres gitu ya, sampai down, sampai rambut rontok, kuku pada copot ya. Nggak perlu seperti itu. Itu Chairman pakai aja deh. Anda mau jadi jago orang di sales, pakai hukum pemikiran sendiri. Saya yang bertugas memperkenalkan, mereka yang bertugas yang memutuskan. Nah, pressure, tekanan Anda langsung turun. Yang tadinya di atas ini ya, dia kira-kira beli gak ya? Kira-kira join gak ya? Pada saat Anda pakai hukum pemikiran sendiri yang Chairman Pak ajarin, langsung Anda sudah nggak ada beban. Karena tugas saya yang memperkenalkan. Ya sudah, tugas saya cuma cerita. Satu orang nggak mau, ya dua orang, ya itu ya pakai telepon ya. Jangan pakai chatting-chattingan. Pakai telepon, 5 menit selesai. Dia nggak tertarik, terima kasih. Oke ya, nanti saat kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ke orang kedua ya. Nah, tips ketiga adalah ya, waktu orang ini tertarik beli produk, jangan Anda beliin seperti pedagang asongan. Oke, Ci, nanti saya orderin ya. Hemohimnya apa? 2. Vitamin C-nya 1. Wah, closing nih Pak Mike, dapat 2 hemohim, 1 vitamin C. Lalu saya tanya dia, yang beli siapa? Saya, Pak. Dia nggak mau join. Ya, itu Anda namanya pedagang asongan. Nah, gimana caranya bikin dia jadi member? Gampang, ya. Oke, kamu beli apa tadi? Hemohim 1, Hong Samdan 1, vitamin C 1. Oke, totalnya 7 juta. Loh, mahal amat. Saya lihat di website kayaknya cuma 1,3, Hong Samdan 1,2, kan harusnya sekitar ya 3 juta udah nggak bakal lebih. Kok 7 juta? Iya, itu harga member. Kan kamu mau jadi member apa enggak nih? Ya, kalau nggak jadi member 7 juta, kalau jadi member 3 juta. Nah, orang blow on sekalipun ya, orang yang tell me sekalipun, kalau dikasih perbandingan 7 juta sama 3 juta, dia join nggak? Pasti join. Apalagi kita bilang gratis, jadi member nggak bayar, nggak ada iuran tiap bulan, nggak ada iuran tahunan, nggak ada tutup poin, nggak ada perlu nyetok, nggak perlu jualan, beli seperlunya, join nggak? Join. Karena dia memutuskan join karena ada nilai tambah jadi member. Kalau kita nggak berikan nilai tambah, ya kita orderin, oke harganya 2,85 ya Bu. Oke, mau jadi member nggak? Ini dapat poin? Enggak lah, nggak usah, kamu beliin aja deh poinnya buat kamu. Ya, nah itu jawaban yang paling sering kita dapat. Kenapa? Karena kitanya merendahkan diri kita sendiri. Coba kalau kita kasih harganya 2 kali lipat. Saya jamin 100% tuh orang jadi member. Mau sesusah apapun, aduh gaptek nih, saya nggak biasa pakai email. Karena dia mau irit 50%, dia pelajarin sampai bisa jadi member. Jadi jangan asal telepon, 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 nggak ada closing, closing, nggak ada yang mau jadi member, kerjanya cuma order, seneng dapat PV banyak. Pak Mike, saya dapat 1 juta PV. Siapa yang beliin? Kamu semua? Ya udah, itu namanya pedagang asongan ya. Tapi kalau sampai dapat orang yang betul-betul nggak mau jadi member, ya sudah, tetap belanjain. Yang penting dia pakai produk dulu, ya. Atau kalau dia nggak mau pusing gitu, misalnya kita udah kasih, udah deh, kalau itu saya batal aja deh. Nah, kalau dia udah sampai ngomong batal, ya udah deh, kali ini aja ya. Kali ini aja, Ci, saya kasih 3 juta loh. Tapi yang berikutnya saya nggak bisa nih. Ya, nanti saya bisa, waduh, kalau ketahuan sama Atominya saya bisa ditegur ya. Kali ini aja. Oke, ya udah. Kalau dia udah cocok produknya, dia repeat order, pasti jadi member. 구독, 좋아요 눌러주세요.